Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimana saja berada, terima kasih telah mengunjungi channel kami. Untuk kamu yang belum subscribe, silakan tekan tombolnya dan nyalakan notifikasinya, karena selalu ada video terbaru yang menghibur dan menginspirasi setiap harinya. Dalam serial kisah Abu Nawas kali ini, aku ingin bercerita tentang Abu Nawas yang ketangkap raja dan dihukum minum air mendidih. Apa yang telah dilakukan Abu Nawas? Mengapa hukumannya sangat berat? Bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama. Sebagai seorang pujangga Arab yang terkenal cerdas dan cerdik, ia juga salah satu rakyat yang sering mendapatkan hukuman dari baginda raja. Tapi karena kecerdikannya, Abu Nawas selalu saja bisa lolos dari hukuman. Kali ini Abu Nawas kembali melakukan kesalahan. Abu Nawas kedapatan oleh prajurit istana sedang menengguk minuman keras. Dengan segera, para prajurit itu menangkap dan membawanya ke hadapan baginda raja. Abu Nawas, kelakuanmu masih saja tidak berubah selama ini. Padahal aku sudah sangat baik kepada kamu. Aku selalu meloloskanmu dari hukuman, karena kamu juga berjanji tidak akan mengulanginya. Tapi kali ini sudah tidak bisa dimaafkan lagi. Apapun alasanmu, kamu tetap akan aku hukum. Abu Nawas hanya bisa terdiam. Kepalanya tertunduk takut, tidak berani menatap baginda raja. Penasehat, kira-kira hukuman apa yang pantas untuk Abu Nawas agar dia kapok dengan perbuatannya? Bagaimana kalau Abu Nawas dihukum minum air mendidih, Paduka? Ternyata usulan penasehat itu langsung diterima baginda raja. Spontan saja, Abu Nawas langsung pucat. Tubuhnya gemetaran. Ampun Paduka, hamba mohon keringanan hukuman. Keputusanku sudah bulat, Abu Nawas. Kali ini tidak bisa ditawar lagi. Baiklah Paduka, jika itu sudah jadi keputusan Paduka, hamba terima dengan berat hati. Tapi sebelum saya menjalani hukuman, izinkan saya menemui istri dan anak-anak untuk berpamitan. Sejenak baginda raja terdiam. Ia bingung dengan kata-kata Abu Nawas yang ingin berpamitan kepada keluarganya. Maksudnya bagaimana Abu Nawas? Begini Paduka, apabila air mendidih masuk ke dalam perut, bukan hanya lidah dan bibir saja yang akan melepuh, tapi semua organ dalam tubuh di dalamnya juga ikut melepuh. Kemungkinan hamba akan mati saat itu juga. Baginda raja pun terkejut. Ia tidak menyadari akan hal itu. Kasihan juga Abu Nawas. Tapi tidak mungkin aku menarik kembali ucapanku. Tidak mungkin. Martabatku sebagai raja akan jatuh. Gumam baginda raja dalam hatinya. Baiklah Abu Nawas, aku penuhi permintaanmu. Sekarang juga kamu pulang. Tapi besok kamu harus sudah ada di sini. Ingat itu. Abu Nawas pun lalu berpamitan pulang. Sesampainya di rumah, Abu Nawas memberitahu istri dan anak-anaknya tentang hukuman yang akan ia jalani. Mengapa baginda begitu kejam suamiku? Sudahlah wahai istriku, bila memang ini sudah takdirku untuk mati, aku harap kamu dan anak-anak mengikhlaskan kepergianku. Mereka lalu menangis sambil berpelukan erat. Malam pun semakin larut. Abu Nawas masih belum dapat memejamkan mata. Ia terus meratapi nasib yang tengah dihadapinya. Tapi dia terus mencari cara bagaimana supaya bisa lolos dari hukuman baginda raja. Saat Abu Nawas sedang memutar otaknya, tiba-tiba Abu Nawas terasa lapar. Wahai istriku, adakah makanan yang tersisa untukku? Banyak suamiku. Aku sudah menyiapkan sop panas di atas meja, tapi sepertinya sekarang sudah dingin. Sudah dingin? Memangnya kapan kamu membuat sopnya? Tadi setelah sholat isya. Ini kan sudah tengah malam suamiku.
jadi wajar saja jika suapnya sudah dingin. Saat itu terbisitlah ide di otak Abu Nawas, tapi Abu Nawas sengaja tidak memberitahu istrinya karena dia tidak ingin rencananya berantakan. Setelah menjelang pagi hari, Abu Nawas mengumpulkan para tetangganya dan ia memberitahu mereka bahwa dirinya akan dihukum mati. Dan ia meminta agar semua tetangganya ikut serta bersamanya ke istana. Berita mengejutkan itu tentu saja membuat para tetangganya terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Baginda Raja bisa sekejam itu pada Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, bukankah kamu sangat dekat dengan Baginda Raja? Kenapa kamu tidak meminta ampunan saja darinya? Biarlah semua sudah terlambat. Baginda Raja juga tidak akan mencabut ucapannya. Setelah dianggap semuanya sudah berkumpul, berangkatlah Abu Nawas ke istana dengan didampingi keluarga dan para tetangganya. Melihat kedatangan Abu Nawas bersama orang banyak, Baginda Raja pun bertanya, "Hai Abu Nawas, kenapa kamu bawa orang begitu banyak? Apakah kamu hendak melawanku?" Dengan ekspresi wajah yang begitu sedih, Abu Nawas menjawab, "Ampun Paduka, Paduka jangan salah sangka. Mereka semua adalah tetanggaku. Mereka ingin melepas kepergianku." "Baiklah Abu Nawas, apakah kamu sudah siap menjalani hukuman?" "Hamba siap Paduka. Silakan bawa kemari air mendidihnya." Kemudian beberapa prajurit istana membawakan bejana yang berisi air mendidih ke hadapan Abu Nawas. "Sekarang kamu minum air mendidih itu Abu Nawas." "Siap Paduka yang mulia. Tapi sebelumnya izinkan hamba meminta maaf dan berpamitan kepada keluarga hamba serta para tetangga hamba." "Ya, silakan." Abu Nawas pun menghampiri istri dan anak-anaknya. Suara tangis istri dan anak-anak Abu Nawas pun pecah. Orang-orang yang hadir pun ikut bersedih. Tidak terasa, air mata Baginda Raja juga ikut menetes. Sebenarnya Baginda Raja tidak tega dengan hukuman itu, tapi tidak mungkin bagi Baginda Raja membatalkan hukuman. Karena banyaknya tetangga yang ikut hadir, tentu saja memakan waktu yang lama. Tidak terasa, air mendidih yang ada di dalam bejana menjadi dingin. Setelah Abu Nawas selesai berpamitan, ia segera mengambil air di bejana dan meminumnya sampai habis. Karena airnya sudah dingin, tentu saja Abu Nawas tidak mengalami hal yang aneh. "Paduka yang mulia, saya sudah menjalani hukuman. Izinkan hamba pulang ke rumah." Melihat hal itu, Baginda Raja menjadi bengong. "Hai Abu Nawas, bukankah saya menyuruhmu untuk meminum air mendidih?" "Benar Paduka, tapi air di bejana itu kan tadinya mendidih. Jangan salahkan hamba kalau air itu menjadi dingin. Hamba hanya melakukan apa yang seharusnya hamba lakukan Paduka." Lagi-lagi dengan kecerdikan Abu Nawas, ia kembali lolos dari hukuman mati. Ia pun diperbolehkan pulang oleh Baginda Raja bersama anak istri dan para tetangganya. Terima kasih untuk kamu yang sudah menonton sampai selesai. Untuk sahabat yang belum subscribe, silakan tekan tombolnya dan nyalakan notifikasinya. Semoga menjadi amal jariah di akhirat kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.